Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Arma Painted Denim yang beranggotakan saya sendiri Aura Nurul Fadila, kemudian Muhammad Ridwan, Tari Sofyandi, dan Maki Sandi Parihala. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang problem mengapa kami akan memulai bisnis ini. Kami memulai bisnis ini karena melihat banyak sekali masyarakat yang sudah bosan mengenakan pakaian yang itu saja. Masyarakat terutama anak muda ingin sekali memiliki ciri khas dalam berbusana. Kemudian, menurut kami, model denim yang selalu sama membuat kami memiliki ide untuk mengcustom-nya. Denim juga merupakan pakaian universal yang bisa dipakai siapa saja, bahkan wanita berhijab, sehingga produk yang kami sediakan bisa dibeli oleh siapapun tanpa terkecuali. Kemudian, solusi yang akan kami berikan adalah memberikan customer kebebasan untuk memilih desainnya sendiri, sehingga desain tersebut sesuai dengan keinginan para customer. Yang kedua, customer juga bisa membawa denim yang mereka miliki dan hanya menggunakan jasa kami. Itu jauh lebih menghemat pengeluaran customer. Kemudian kami menyediakan testimoni dan real pic kepada para customer agar para customer bisa mengetahui bagaimana produk kami sesungguhnya. Kemudian kami aktif di sosial media untuk memantau perkembangan fashion. Lalu menyediakan platform e-commerce sebagai sarana mempermudah pelanggan untuk membeli produk kami secara online. Kemudian marketplace yang kami tuju adalah karena denim merupakan pakaian universal, maka marketplace kami adalah semua kalangan, dari anak-anak sampai dewasa, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi kami bisa menggait semua orang untuk membeli denim kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang target market. Mengacu pada market size, kami memiliki scale market yang besar. Karena base produk yang kami tawarkan merupakan produk yang mainstream, yaitu denim atau jeans. Hampir semua usia dapat menggunakan denim atau jeans, akan tetapi produk yang kami tawarkan akan bersifat unik, maka kami akan lebih menargetkan pada kaum usia muda, sampai brand kami mendapat awareness dari masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, kami akan memfokuskan promosi kami di berbagai platform online, seperti e-commerce maupun sosial media, terutama platform-platform yang sedang digandrungi anak muda seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Next, saya akan menjelaskan tentang value proposition. Untuk bisnis kami memiliki 3 poin penting dalam value proposition. Yang pertama adalah fashionable. Produk kami pada dasarnya sudah biasa digunakan oleh hampir semua orang dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kami menawarkan sebuah upgrade dari produk base yang hanya terlihat biasa dan itu-itu saja. Dengan ini konsumen akan terlihat lebih unik dan fashionable. Yang kedua, ada poin limited. Produk kami juga bersifat limited karena produk kami bersifat handmade dan on demand, atau dapat didesain sesuai keinginan customer. Hal ini akan membuat produk kami lebih relevan dengan karakter customer itu sendiri. Sifat limited ini juga akan membuat produk kami terlihat eksklusif karena hanya satu atau beberapa customer saja yang dapat memiliki desain tersebut. Poin ketiga adalah choose freely. Selain dapat memilih desain yang diinginkan, customer juga dapat memilih bahan denim sesuai dengan keinginannya, baik itu yang bertipe dry, pre-wash, stretch, maupun selvedge. Bahkan customer dapat membawa denimnya sendiri jika mereka ingin menggunakan denimnya. Oke, selanjutnya adalah revenue stream. Dalam revenue stream kita hanya memiliki 2 poin utama, 2 poin paling utama, yaitu penjualan denim dan custom painted design, yang nantinya akan dipromosikan dengan penjualan online atau e-commerce dan akan dimaksimalkan dengan penjualan offline untuk customer yang masih ragu dalam memilih tipe jeans atau desain yang akan dipilih. Gitu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Sofyandi. Saya akan menjelaskan go-to-market strategy. Yang pertama, sosial media marketing dengan menggunakan berbagai platform media sosial yang ada untuk menawarkan atau memasarkan produk dengan membuat konten yang menarik untuk perhatian konsumen. Yang kedua, influencer marketing. Memakai influencer berdasarkan popularitas, keahlian, atau reputasinya. Dengan begitu, kami mampu mendapatkan konsumen baru untuk mempercayai produk kami sehingga berpotensi untuk mendapatkan income yang kami inginkan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetitor. Kami masih baru dalam hal membangun bisnis Arma Painted Denim ini. Jadi dalam masalah kompetitor ini, kami akan terus menganalisa bagaimana kami mampu menyaingi dan mengungguli kompetitor tersebut sehingga nantinya kami bisa terus berkembang dan mampu bersaing. Selanjutnya saya akan menjelaskan core team. Untuk Malki Sandi Parihala sebagai manajer, bertugas untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan talenta maupun pengembalian. Selanjutnya saya akan menjelaskan core team. Untuk Malki Sandi Parihala sebagai manajer, bertugas untuk bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan talenta maupun pengambilan keputusan yang memberi dampak positif bagi tim. Selain itu, manajer juga mengatur, mengawasi, serta menetapkan standar kualitas, dan tidak lupa juga melakukan evaluasi karyawan dan perusahaan agar dapat lebih berkembang. Untuk Muhammad Ridwan sebagai finance, bertugas untuk mengatur keuangan, berhubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan, serta membuat laporan dan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Selanjutnya saya, Teli Sofiandi Fridai, sebagai admin bertugas untuk menjawab chat dan pembeli lalu memproses order masuk, mencatat administrasi pembayaran, melakukan pengemasan paket atau packing, melakukan pengiriman barang, dan mencatat resi. Untuk Auran Nurul Fadilah sebagai marketing dan advertising, bertugas memastikan bisnis mendapatkan keuntungan dari setiap penjualannya, mengatur promosi baik secara online maupun offline, mencari informasi mengenai kebutuhan customer, dan juga memikirkan ide untuk konten atau iklan yang menarik minat customer. Di sini saya akan membahas tentang advisor. Tentu saja advisor kami di sini adalah para pelanggan dan para investor. Dengan penilaian jujur dari pelanggan mampu membantu kami untuk melihat sesuatu yang kurang dari bisnis kami. Lalu untuk para investor, kami akan terus menerima dan mempertimbangkan ide yang mereka berikan kepada kami. Kemudian di sini saya akan membacakan bisnis model Canva. Yang pertama, K-Partner. Kita memiliki dropshipper, kurir, dan ojek online. Kemudian K-Activity-nya, kita menerima barang dari konsumen, membeli barang, mendesain produk sesuai dengan keinginan customer, photoshoot, mengupload barang, dan mengirim barang. Kemudian Value Proportion. Pertama, fashionable. Bisa dipakai semua kalangan tanpa terkecuali. Kedua, limited. Denim didesain sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, bebas pilih bahan. Bebas pilih bahan di sini maksudnya bebas pilih bahan. Bahan denim bisa dipilih sesuai dengan keinginan atau bisa juga dari denim yang telah dimiliki. Kemudian customer relationship. Pertama, free gift, testimoni, real pick, persentase membalas chat 100% selama jam kerja, dan good service. Kemudian customer segment. Pertama, semua kalangan. Kedua, range umur tidak ditentukan. Kemudian channel, mempromosikan melalui media online seperti Instagram, Facebook, Shopee, dan Tokopedia. Mendirikan outlet, kemudian mengupload setiap kegiatan, misalnya packing, mendesain, ataupun melayani customer di outlet. Kemudian melakukan endorsement. Lalu cost structure. Pertama, pembayaran listrik, pembayaran internet, biaya promosi, biaya packaging, biaya fotografer dan videografer, gaji pegawai, dan biaya pembelian bahan. Kemudian revenue stream, penjualan denim dan pendesain denim. Di sini saya akan lanjutkan dengan milestone. Yang pertama, milestone official offline. Story di setiap pusat daerah di Indonesia. Dua, bekerja sama dengan para artis atau influencer ternama agar produk kami bisa lebih dikenal masyarakat. Tiga, memiliki website sendiri agar kami bisa terus memantau
kebutuhan customer kami dan mempermudah customer dalam melihat uploadan dari toko kami. Yang keempat, menjadi brand lokal yang dikenal dan diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan mengenai bisnis kami ini, bisa ditanyakan pada forum yang telah tersedia. Terima kasih.